Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Dimas Effendi dengan NPM 251506105. Di sini saya sebagai Di sini praktikan saya percobaan sebagai keempat praktikan dari dari kelompok 1B. percobaan Saya keempat. sebagai praktikan dari percobaan kedua. Kita akan siapin dulu breadboardnya, lalu kita bakal pasang switchnya terlebih dahulu. Setelah rangkaiannya sudah jadi, kami sambungkan ke Arduino yang sudah terpasang ke laptop. Di sini kami memasukkan inputan 111 yang seharusnya dengan inputan 11 itu LED bisa menyala. Akan tetapi di rangkaian kami LED-nya tidak menyala. Akhirnya kami mencari di mana kesalahan rangkaian yang telah kami buat ini. Lalu kami memindahkan inputan N dan outputan N. Tapi ternyata langkah yang kami ambil ini itu adalah langkah yang salah, karena rangkaian tanpa perlu dipindahkan itu tuh sudah membentuk rangkaian, sudah benar. Sini kami sedang memindahkan untuk bagian gerbang OR-nya juga. Lalu kami masih mencari di mana yang salah. Mungkin pada jumpernya yang kendor, atau mungkin pada resistornya. Kami masih mencoba menekannya agar tidak kendor. Lalu di situ kami memindahkan untuk bagian memindahkan kabelnya lagi. Di situ karena kami sadar karena powernya itu yang di bagian atas, jadi kami memindahkan bagian yang menyuplai ke VCC, menyuplai alirannya dari VCC itu bagian atas, jadi memindahkan kabel jumpernya itu yang dari bawah tuh ke atas. Lalu untuk bagian yang untuk ke arah groundnya itu yang dari atas kami pindahkan ke bawah. Nah, tetapi kesalahannya di sini adalah seharusnya kami pindahkan yang bagian powernya itu tuh ke bagian VCC. Akan tetapi di sini kami kurang teliti dan meletakkannya di bagian ground. Dan di sini kami masih tidak teliti dan tidak melihat kalau ternyata kami salah meletakkan si kabel jumper bagian yang power yang seharusnya di VCC, tapi kami meletakkannya di ground. Kami masih berpikir apakah karena ini kendor atau kenapa gitu.
Kami masih mencoba untuk menekan-nekan kabelnya, akan tetapi tidak mau hidup juga. Lalu karena agar tidak tersetrum, kami melepaskan Arduino-nya ini dari laptop. Nah, kami masih mencoba mencari di mana letak kesalahannya ini. Apakah karena kendor atau semacamnya. Kami kebingungan kenapa dia tidak mau hidup gitu. Lalu di situ kami mencoba meyakinkan kalau si LED-nya ini letaknya sudah benar. Bagian yang anodanya yang menerima outputan dari gerbang N-nya dan bagian katodanya yang sejajar dengan menerima aliran dari ground-nya itu dan sejajar dengan resistor. Dan sampai akhir pun kami kurang teliti untuk membenarkan bagian power yang harusnya sejajar dengan VCC-nya. Oke, jadi ini adalah bentuk rangkaian percobaan kedua yang benar, karena di rangkaian percobaan kedua yang kami rakit, seharusnya powernya ini sejajar disambungkan ke VCC. Sedangkan yang kami rakit kemarin itu ternyata dia tidak ke VCC tapi ke ground. Yang mengakibat itu tuh adalah kesalahan yang fatal yang berujung si LED-nya tidak menyala. Nah, kita akan coba apakah percobaan ini. Nah, ketika dia di modul, ketika dia 111 itu akan menghasilkan lampu yang menyala. Dan ternyata menyala. Ketika dia 110, lampunya juga akan menyala. Tetapi ketika dia 001, lampunya akan mati. Terus 011 juga lampunya juga akan mati. Berarti ini adalah percobaan kedua yang benar. Jadi untuk yang pertama-tama di sini kami memasang kabel VCC dan GND-nya pada breadboard yang kosong. Nah, di sini itu kami memasang VCC-nya dan GND-nya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Setelah dirasa terpasang, VCC-nya di positif dan GND-nya di negatif, kami lanjut memasang kabel untuk VCC dan GND-nya yang menyambung ke Arduino. Lalu setelah itu, di sini kami juga mencoba untuk memasang switch dan juga resistor. Di sini kami masih mencoba untuk memasangnya. Jadi di sini yang di sebelah kiri ini memasang VCC dan GND untuk menyambung ke Arduino, dan yang sebelah kanan ini mencoba memasang switch dan resistornya. Di sini resistornya itu dia secara vertikal terhubung dari yang atas itu bagian GND itu nyambung ke yang bagian bawah. Nah, resistornya sendiri itu di sini terdiri dari 3 buah resistor yang akan kami pasang di breadboard ini, yang bagian awal. Di sini kami mencoba memasang resistornya karena di sini
karena di sini untuk memasang resistornya agak sulit karena terlalu panjang, jadi agak sulit untuk memasukkannya, makanya kami mencoba bongkar pasang agar resistornya terpasang sesuai dengan yang kami inginkan. Lalu setelah merasa sudah pas dan sudah masuk untuk ketiga resistor yang kami butuhkan di awal, kami lanjut mencoba memasang switch. Nah, di sini kita mencoba memasang switch di dekat dengan resistor, tapi setelah itu kita ganti karena switch ini tidak terlalu dekat dengan resistor, jadi dia masih agak turun ke bawah lagi. Nah, ini sesudah dibenarkan dia agak turun ke bawah daripada resistor tersebut. Lalu setelah itu, kami lanjut memasang kabel jumper. Kabel jumpernya ini dipasang secara horizontal untuk bagian VCC dan GND, itu untuk masing-masing 2 buah di bagian atas dan 2 buah juga di bagian bawah. Di sini kami memasangkannya satu-satu, jadi totalnya 2 atas, 2 bawah, jadi ada 4 untuk kabel jumpernya. Di sini kami memasang kabel jumper yang berfungsi untuk menyalurkan input dan output pada breadboard tersebut. Di sini kami memasangnya secara horizontal dan berada di 2 tempat yang berbeda, yaitu baris positif dan juga baris negatif. Di sini kami juga memasang kabel jumper tersebut pada area di mana itu akan menyalurkan input dari switch yang akan disalurkan pada kabel jumpernya. Karena input yang akan digunakan dalam switch tersebut adalah 3 input, maka kabel jumper yang harus ditautkan adalah sebanyak 3 buah juga. Setelah kami selesai memasang kabel jumper yang ditautkan kepada switch-nya, di sini kami memasang sebuah IC dengan kode 7408 alias dan juga 7432 alias gerbang logika, OR, dan juga AND. Karena sesuai dengan percobaan yang keempat, di sini kami menggunakan 2 gerbang logika yang sama, sesuai dengan Proteus yang pernah kami jalankan beberapa minggu sebelumnya. Di sini kami mendapatkan sedikit masalah dikarenakan IC yang kami gunakan tidak dapat terpasang dengan baik karena ada sebuah cacat fisik. Di sini kami memasang IC 7408 yaitu N dan IC 7432 yaitu OR. Di mana di sini kami menyambungkan sesuai yang ada di Proteus pada percobaan keempat, di mana untuk inputan satunya atau inputan pertamanya itu dia masuk ke gerbang OR, kemudian ada gerbang OR dari lanjutan output dari N, dan juga
ada gerbang OR lagi. Kemudian untuk inputan keduanya, itu dia bakal masuk ke bagian gerbang OR, dan kemudian ada gerbang AND. Dan yang terakhir, untuk inputan yang ketiga, dia bakal masuk ke gerbang OR dan gerbang AND. Nah, di sini untuk hasil outputannya setelah lampu LED-nya menyala, di sini jika hasilnya menyala, itu ada beberapa kemungkinan. Jika inputannya 011, maka dia akan menyala kedua-duanya nih, 11. Jika dia 100, dia bakal menyala juga 11. 11 inputannya dia bakal menyala juga. LED pertama dan LED kedua juga akan menyala 1 dan 1. Dan kemudian jika dia outputannya 0, ya keduanya 0, dia inputan pertama, kedua, dan ketiganya itu bakal 0 semua. Jadi otomatis mati. Dan kemudian jika inputannya 001, dia outputannya juga 00. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang inputannya ada satunya atau inputannya ada nolnya itu bakal hasilnya 0 ataupun 1. Tapi bisa jadi hasilnya tuh ada yang 1, ada yang 0. Kenapa? Karena semua itu tergantung lagi dari gerbang yang inputannya dimasukkan. Jadi kalau misalnya dia masukkannya ke N, jadi dihitung dulu nih inputan 1 sama inputan 2, kalau dia masuk N, dia 1 hasilnya bakal 1. Tapi kalau dimasukkan ke OR 1 dan 1, dia juga hasilnya tetap 1. Bedanya kalau di inputannya dimasukkan ke N-nya 1 dan 0, dia outputannya bakal 0. Tapi kalau misalnya di bagian OR-nya dimasukkan 1 dan 0, hasilnya 1. Nah, di sini kami juga sedang menyambungkan semua kabel-kabelnya ini, kabel jumpernya untuk menghubungkan ke IC, dan nanti pada akhirnya akan dilanjutkan ke LED-nya, disambungkan. Dan untuk LED-nya itu ada di bagian yang dia melengkung dan satunya lurus. Nah, yang melengkung ini dia akan langsung menyambung dengan kabel yang berhubungan dengan IC, sedangkan yang bagian yang agak lurus ya, yang lurus tanpa melengkung, dia harus disambung resistor supaya tidak terlalu besar tegangannya. Jadi ada hambatan supaya stabil LED-nya dan akhirnya menyala sesuai dengan inputannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan breadboard dari percobaan keempat yang telah kami buat di Tinkercad. Pertama-tama ini ada breadboardnya, terus di sini ada Arduino. Arduino ini ada 5 volt sama GND. Yang 5 volt ini kita sambungkan ke VCC yang warna merah. GND ini kita sambungkan ke yang jumper bagian GND. Lalu sebelahnya ini ada kabel jumper yang diletakkan secara vertikal untuk VCC dan GND-nya. Jadi VCC-nya dia ada di bawah, ini dia sama-sama di bawah, GND-nya dia di atas, dia sama-sama di atas. Lalu selanjutnya, setelah itu juga ada kabel jumper untuk VCC dan GND-nya secara horizontal. Ini yang atas GND, bawah VCC. Sama juga dengan yang ini atasnya GND, bawahnya VCC. Nah, selanjutnya sebelah sini juga ini ada kabel jumper untuk bagian VCC yang ada tiga buah ini. Ini dia dari yang atas ini dia ke bawah yang bagian VCC ini, kabel jumper ada 3. Terus yang di sini juga yang sebelah kanan ada kabel jumper untuk GND, ini untuk di masing-masing resistor pada output, ini pada GND. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat ada 3 buah resistor. 3 buah resistornya ini tuh dia dari GND-nya positif ini. Itu dia masukkan ke sini. Ada 3. Terus selanjutnya di sini juga ada switch. Jadi switch ini untuk memiliki nilai biner 1 dan 0. Nah, fungsi dari resistor ini kenapa dia selaras dengan 3 switch ini? Karena kan kita inputannya ada switch A, switch B, dan switch C kan. Nah, jadi jadi resistornya cuma ada 3 nih. Nah, itu tuh resistornya berfungsi untuk memberikan nilai pasif pada switch. Jadi kan switch ini kan nilainya 0 semua awalnya. Nah, dengan adanya resistor,
kalau misalnya nilai switch ini berubah menjadi 1, dia tuh bakal memberikan nilai pasti yang artinya nilainya itu tuh akan tetap 1 dan yang 0 tuh akan tetap 0. Jadi nggak berubah. Jadi untuk hasil outputnya pun dia akan sama. Terus selanjutnya di sini kita memiliki dua IC. Nah, dua IC-nya ini ada 74HC08 untuk gerbang logika N dan 74HC32 untuk gerbang logika OR. Nah, di masing-masing IC ini juga tuh ada kabel untuk VCC dan GND-nya. Ini power, ini untuk VCC di atas, sama juga dengan di 74HC32, nih power untuk VCC dan bawahnya dia untuk GND. Ini untuk ground-nya. Nih, dia untuk ground-nya. Terus selanjutnya, ini tuh ada outputnya. Outputnya itu kan nanti bakal diletakkan pada LED. Nah, output pada percobaan keempat ini tuh ada dua, makanya LED-nya ada dua. Yang bagian panjang, ini tuh namanya anoda. Anoda ini untuk bagian outputnya, untuk disambungkan, jadi dari hasil outputnya itu kabelnya tuh disambungkan ke yang selaras dengan anoda. Lalu yang bagian katoda, yang bagian pendeknya, itu dia yang selaras dengan resistor. Nih, resistor yang selaras juga dengan kabel GND-nya tadi, yang jumper tadi, ini tuh berfungsi, resistor yang di sini tuh berfungsi buat menghambat nilai voltnya, karena kan di sini kan di Arduino tuh dia cuma bisa 5 volt kan ya. Jadi gimana caranya biar ke outputnya ini tuh dia tuh bisa kurang dari segitu kalau bisa. Jadi bisa hidup gitu. Nah, makanya ada resistornya ini. Terus kita akan membahas yang di bagian outputnya. Jadi yang di bagian pertama itu kita menghubungkan kabel jumper dari switch A ke input 4B. Ini 4B, ini bagian biru. Jadi ini dari switch A, ini switch A, dia ke bagian 4B yang bagian HC08 tadi gerbang logika N. Lalu selanjutnya kita menghubungkan kabel jumper dari switch C ke input 4A. Nah, ini input 4A. Ini kita menghubungkan kabel jumper berwarna merah dari switch C ke input 4A. Ini yang untuk HC08. Lalu selanjutnya kita menghubungkan kabel jumper dari switch A ke input 1A. Ini input 1A yang ada di HC32. Nah, berarti ini ya, yang warnanya bukan biru ini, itu dari switch A. Ini kita hubungkan ke inputan 1A yang HC32 atau di gerbang OR. Lalu selanjutnya, itu kita menghubungkan switch B ke input 1B. Nah, ini input 1B yang HC32 kan. Nah, berarti yang hijau ini nih. Yang hijau ini dari switch B, kita hubungkan ke inputan 1B di HC32 atau di gerbang OR. Lalu selanjutnya, kita menginputkan lagi kabel jumper dari switch A ke input 2A. Nah, ini input 2A. Nih, input 2A berarti yang putih. Dan yang sejajar, ini dari switch A ke input 2A. Nih, ke input 2A yang di HC32. Lalu selanjutnya dari switch C ke input 2B. Ini kan input 2A, berarti ini input 2B kan? Nih, berarti input 2B ini dari switch. Input 2B ini berarti dari switch C kan? Di switch C, dia ke input 2B yang ada di HC32. Terus selanjutnya kita menghubungkan lagi kabel jumper dari switch A ke input 4A. Ini 4B, ini 4A, ini kita hubungkan warna hitam. Ini dari switch A, bisa dilihat dari switch A, kita hubungkan ke input 4A yang ada di HC32. Lalu selanjutnya, kita menghubungkan kabel jumper yang warna ungu ini, itu dari output 4, output 4 itu di sini, ini ke input yang ada di HC32 ke Y1-nya. Y1-nya nih karena dia output berarti dia ke arah anoda. Kabel jumpernya ke arah anoda yang panjang ini, yang berlekuk ini kan artinya dia panjang, berarti dia anoda tempat untuk memasukkan atau menyelaraskan kabel jumpernya yang sesuai dengan output. Lalu selanjutnya kita menghubungkan kabel jumper berwarna abu-abu dari output 2. Ini bisa dilihat ya, ini output 2-nya. Nah, output 2-nya ini kita yang kabel jumpernya ini kita hubungkan ke Y2-nya. Jadi
Yang ungu tadi ini untuk output yang di HC32. Lalu yang abu-abu ini untuk output yang ada di HC08. Nah, ini yang ada di HC08. Ini kita hubungkan ke anodanya juga. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kalau dilihat dari kesalahan yang kelompok kami buat pada percobaan yang keempat, itu tuh dimana ya harusnya kita tuh mendapatkan inputan itu dari yang sama juga kayak dari sini. Nih, dia kan inputannya sama nih ya. Dia jadi output di sini nih. Ini jadi output kan dari sini kan. Nah, kelompok kami sekiranya tuh salah di situ karena kami menyelesaikan yang bagian kabel jumpernya dulu, bagian sekelilingnya dulu. Jadi waktu bagian input kan agak susah. Makanya kami terdistract. Jadi dari switch ini tuh yang harusnya tuh kabel jumper yang ada di switch ini, misalnya kayak yang di C ini harusnya cuma ada misalnya cuma ada 1, 2 kan. Kita meletakkannya waktu itu 3 kalau nggak salah. Jadi di situ salahnya kami. Terus ini bisa kita coba ya untuk meriksa percobaan 4 yang kita buat cut ini tuh benar-benar apa belum. Ini bisa kita cek. Ini dia waktu 00, waktu dia 0 waktu dia 0, ini dia nggak hidup, bener kan dia 00. Terus kita coba kalau cek 001 juga. Nah, 001 juga dia 00. Terus kalau misalnya kita coba cek 010 juga dia tetap 00. Nah, terus kita cek 011. Nah, dia hidup salah satunya. Terus kalau misalnya kita cek 100, kita coba cek ya 100. Ini dia hidup keduanya. Terus kalau misalnya kita cek 101 juga dia hidup keduanya. Terus kalau misalnya kita cek 110 juga dia hidup keduanya. Terus kalau misalnya kita cek yang terakhir 111, nah 11 juga dia hidup keduanya. Jadi sekian video dari percobaan keempat kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.